kabar Anda hari ini? Jumpa kembali dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. 4 bulan kekeringan, warga berebut mendapatkan air bersih. Seorang pemuda diringkus polisi karena membawa kabur motor warga yang menolongnya. Ratusan personel TNI Polri diterjunkan amankan pelaksanaan pemilu. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Ratusan warga Dusun Pare, Desa Semoyan, Kecamatan Praia Timur, Kabupaten Lombok Tengah berebut mendapatkan bantuan air bersih yang disalurkan BWS dan BPBD setempat Rabu siang. Sambil membawa gentong, ember, dan jeriken, warga langsung menyerbu mobil tangki air yang datang ke desanya. Hal itu karena warga sudah merasakan kesulitan air bersih sejak 4 bulan lalu. Air bersih bahkan menjadi barang langka karena mereka harus membeli ke pengepul. Setiap hari itu ke sumur? Iya, setiap hari. Nyuci, mandi, San? Nyuci. Nyuci. Kalau duduk ada di rumah. Ada air untuk duduk? Kalau untuk nyuci pergi berarti? Iya, pergi. Jauh nggak jaraknya dari sini? Sekitar 1 kilo. Itu setiap hari? Setiap hari. Untuk pergi nyuci saja? Terus untuk kebutuhan masak, untuk minum? Air ini air ulang, isi ulang. Isi ulang, beli? 2,5. Beli per galon ya? Per galon. Itu habis berapa hari itu? Mungkin satu hari 1 galon. Selain berharap hujan segera turun, warga juga meminta bantuan air bersih terus disalurkan selama musim kemarau. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Sejumlah petani di Kecamatan Sekarbela Mataram menyiram tanaman padi mereka menggunakan air sumur. Hal itu karena air irigasi tidak mengalir sejak 2 bulan lalu dan belum turun hujan di wilayahnya. Agar tanaman tidak mati, mereka mengairi lahan sekali dalam seminggu dengan menyedot air menggunakan mesin pompa. Mereka harus mengeluarkan biaya tambahan membeli bahan bakar mesin pompa tergantung luas lahan. Ya, ini otomatis karena dampak kemarau panjang, jadinya ini biaya bertambah karena kita pakai mesin per harinya itu paling tidak 5 liter habis. Itu berapa ribu? 50.000. Untuk luasannya sekitar 35 hari. Yang bisa dia dari 5 liter. Nah, ini kan air di samping ini banyak ini Bang. ini kita nunggu giliran. Mumpung sembari menunggu giliran kita pakai mesin. Petani berharap hujan segera turun dan pemerintah daerah membantu memperbanyak sumur bor di kawasan pertanian yang rawan kekeringan. Dari Kota Mataram, Emi Kusubah melaporkan. Puluhan peternak ikan air tawar di sejumlah wilayah di Kabupaten Lombok Timur mengeluhkan sulitnya mendapatkan air untuk kolam mereka. Sejak masuknya kemarau, volume air irigasi yang biasa digunakan mengisi kolam ikan jauh menurun hingga 90%. Hal itu membuat peternak tidak bisa mengganti air kolam dan menyebabkan ikan banyak yang mati. Seperti peternak ikan di Kelurahan Kelayu Jorong, Kecamatan Selong misalnya, yang mengaku merugi akibat musim kemarau. Selain menurunnya hasil panen, peternak juga harus menanggung mahalnya harga pakan ikan. Kalau airnya sendiri, ya? Airnya sendiri gimana? Jenis ya, kalau air besar jenisnya dia. Kalau ini kan faktor dampak keringan ini, dia sudah
Airnya Aliran airnya dari mana? dari mata air, langsung dari mata air Sabte namanya. Selain keruh berbau nggak nih Pak? Iya, kadang-kadang berbau pas kita kasih dia makan kan kotoran yang di bawah itu naik dia, akhirnya Itu dampak ke ikan apa Pak? Ada yang mati ya? Pak? iya. Dampaknya ya ada aja yang mati tiap hari tapi 1-2. Peternak berharap musim hujan segera tiba agar saluran irigasi bisa kembali mengalir dan mengisi kolam mereka. Mutadu melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Ratusan warga menyerbu pasar sembako murah yang digelar pemerintah Provinsi NTB di halaman kantor Desa Suranadi, Kecamatan Narmada, Rabu siang. Pasar murah menyediakan aneka bahan pokok seperti beras, telur, minyak, dan bumbu dapur seperti cabai dan tomat dengan harga yang lebih murah. Beras dijual Rp10.900 per kilogram, minyak dijual Rp14.000 per liter, telur Rp45.000 per papan, dan cabai dijual Rp40.000 per kilogram. Pasar murah digelar untuk membantu warga mencukupi kebutuhannya di tengah mahalnya harga pangan. Gerakan pangan murah ini adalah salah satu instrumen dalam rangka pengendalian inflasi. Ya. Jadi instrumen kita itu yang pertama adalah penyaluran bantuan pangan bersama Bulog ya. Untuk tahap kedua ini kalau untuk bulan Oktober kan sudah berlangsung, kemudian nanti dilanjutkan di bulan November yang akan datang. Warga mengapresiasi pasar murah karena sangat membantu ekonomi mereka. Murah nih. Ya, sangat membantu sekali dia ini. Kalau sekarang kan sembakonya lagi mahal. Sangat membantu bagi orang-orang yang tidak mampu. Kalau bisa ya sering-sering. Apa yang paling mahal? Beras. Iya. Kalau bisa diturunkan harga berasnya, ya biar rakyat yang tidak mampu kan bisa makan beras yang enak gitu kan, daya makan beras yang kurang enak gitu kan, kasihan. Pasar murah akan digelar pemerintah daerah hingga akhir bulan November sambil menunggu harga bahan pokok terjangkau oleh masyarakat. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.